Halo guys, kembali bersama gua di Young Dumb and Broke channel. Jadi hari ini gua bakal kedatangan bintang tamu yang sangat kontroversial, yaitu Jessica. Emang gua kontroversial ya? Iya sangat sih. Ini yang nonton pasti setuju sama gua, percaya sama gua. Oh iya. Pasti setuju semua ya. Oh iya. Anjing Jessvel, gua nonton sih Oh gitu iya. ya. Bagus ya kalau kayak gitu mah ya. Apa AdSense ya kan? Ayo, jadi duit. Jadi awalnya nih gue kenal sama Jessvel nih, untuk kalian yang belum tahu, gue pernah ngechat sama dia nih. Ya kan, dulu kan kita dicomblangin sama ya kan? Gue ya. Ya kan? Pin lu kenal aja sama Jessvel gitu, gue kenalan kan. Habis itu singkat cerita udahan, habis itu udah tuh putus kontak kan. Ini gue butuh klarifikasi ke Apa? seseorang nggak sih? Siapa? Ke cewek lu? Nggak sih. Kan gue butuh klarifikasi ke cewek lu kan. Setia Risma selalu. Nah, habis itu sebut nggak tuh namanya? udah putus hubungan, habis itu SMA. Ini nih berita burung nih. Ya soalnya Kok Jessvel hamil anjing. Nah, itu gimana tiba-tiba tuh anjing kok bisa kayak gitu? Lo awalnya gimana tiba-tiba kok bisa hamil gitu? Ya pasti ngewe sih, karena ngewe pasti gue tahu. Cuma maksudnya kenapa gitu kok bisa? Itu salah masuk masuk lobang kayaknya. Ya lu mau anal anjing. Bukan gitu, ini maksud gua gimana ya jelasinnya ya? Salah masuk, kalau dibilang salah masuk pergaulan ya enggak, karena gua tuh masuk anak rumahan sih. Gua tuh nggak pernah yang nongkrong kemana-mana apa segala macam tuh nggak pernah. Jadi gua sama cowok gua yang ngebuntingin gue, ngebuntingin kan. Sama cowok itu tuh dari SMP cuy. SMP kelas 9. Kelas 9. Terus? Nah itu habis itu ya udah. Awalnya tuh berjalan mulus gitu loh. Jadi karena lu belum bandel. Karena gue polos. Jadi begitu gaspol langsung hamil. Tau nggak? Gue tuh ngewe tuh 1 kali loh. Langsung hamil. Iya. Kan juga anjing. Berarti mendingan 1 kali tapi keluarnya berapa kali kan gue nggak tahu ya. Oh, iya sih. Kan gue nggak ngitung dan gue nggak tahu. Berarti mendingan sering-sering latihan biar nggak kayak lu gitu. Gue nggak menyarankan. Jangan. Jadi pokoknya intinya lu sama dia, berarti lu lepasnya sama dia dong. Iya. Nah, jadi dia. Lu salah satu itulah first fuck lu lah ya. Iya. Ya, tapi nggak usah gini juga anjing. Iya gitu lah. Gua ulang lagi nggak tuh? Terus Bunting. Nah, bunting. Iya. Terus lu taunya gimana? Maksudnya lu nggak dapet nih berapa lama? Gua soalnya dulu tuh gua pernah nggak hate tuh 4 bulan gitu loh. Nah, lu nggak pikir? Enggak, karena gue waktu itu lagi masa-masanya stres kayak yang pokoknya stres segala macam ada masalah ekonomi keluarga gue dan segala macamnya. Jadi gue kayak mungkin karena stres nih. Iya, jadi 4 bulan nggak hate tuh gue kayak biasa aja gitu. Jadi waktu pas gue tau gue hamil, gue nggak mens tuh 4 bulan. Biasa aja dong gue. Tiba-tiba pas bulan kelima, anjing perut gue kayak ada yang gerak-gerak. Terus gue mikir mungkin gue cacingan gitu deh. Tapi gue tiba-tiba badan lu kecil nih. Anjir. Badan lu kan kecil. Masa nggak berasa gitu gendut sedikit? Nggak ada. Serius lu? Nggak ada. Makanya nggak ada orang yang kayak, ya makanya itu berita burung itu, makanya orang itu nggak tahu gue beneran hamil apa enggak sih? Karena pas gue hamil 8 bulan aja, gue itu masih photoshoot dan perut gue kempes. Anjing, 8 bulan. Mau ada fotonya nggak? Kalau mau ada fotonya ntar gue kirim ke lo. Ntar gue taruh di mana? Kalau editan gue udah jago kita masukin. Iya, itu beneran gue 8 bulan hamil itu gue masih photoshoot dan perut gue masih ya mungkin kalau karena orang udah tahu gue hamil, jadi orang kayak mikir kayak oh iya ya perutnya agak gede, padahal mah enggak. Kalau nggak dikasih tahu nggak tahu lah. Nggak tahu, benar-benar kayak ya udah. Terus begitu 4 bulan lu tahu itu? 5 bulan malah. 5 bulan lu taunya kan? Terus lu gimana tuh? Lu kasih tahu bapak lu, mak lu? Kasih tahu. Jadi gue inget banget, gue pulang sekolah pakai baju batik. Gue mikir itu SMP, SMA. Lu SMA di mana sih? Nggak boleh disebut dong. Jangan disebut dong. Bahaya dong gitu dong. Bahaya. Saya nggak. Ntar kita ngomong di belum terkenal off cam aja. Jadi gue nggak siap. Oh iya. Terus off cam aja itu, pokoknya lu SMA pakai baju batik, pulang. Pakai baju batik, hari Jumat, gue ke bidan tuh sendirian. Naik angkot coy. Cowok lu nggak ikut? Cowok lu nggak nganter? Oh dia kerja mungkin? Jaga toko. Oh iya ke toko. Terus? Gue ke sekolah, gue ke bidan, kan gue nggak punya duit kan, anak sekolah kan, jadi ke bidan, gratis coy. Gue cek. Kesian banget tuh bidan sama lu kayaknya anjing.
Jadi gue cek ke bidan, terus tiba-tiba gue disuruh tiduran gitu, terus tiba-tiba perut gue tuh dikasih kayak gel gitu, sama detak pendengar detak jantung gitu. Terus tiba-tiba dibilang gini bidannya, selamat ibu sudah 5 bulan. Terus gue kan kayak, hah? Selamat aja lu anjing. Iya, gue nggak tahu selamat apaan nih. Iya, bayinya sehat. Terus gue kayak, gue mau nangis tapi depan orang, tapi gue nggak nangis, tapi kok gue nyesek gitu. Tapi lu, aduh anjing, perasaan lu gimana anjing? Maksudnya kayak ini aja gue jadi kayak throwback perasaan gue tuh, gue sekarang aja gue jadi tiba-tiba deg-degan gitu anjing. Nggak, lu gimana? Anjing, kok gue hamil anjing? Lu nggak langsung pikir panjang dong pasti. Anjing ini gue gimana, tai? Ini gue harus ngomong ini gimana? Mikir tapi gue nggak sampai mikir yang overthinking gitu, enggak. Cuman gue mikir satu hal, gue ngakunya gimana bangsat? Ngakunya gimana anjing? Terus? Karena sebenarnya orang tua gue tuh nggak setuju sama cowok gue yang ini. Itu salahnya gue. Makanya gue selalu bilang kalau udah nggak setuju sama orang tua, stop, jangan dilanjutin. Karena endingnya itu ada aja coy. Memang kata-kata orang tua itu ada benernya ada enggaknya. Kadang kita sebagai anak harus keluar dari apa yang orang tua kita bilang. Tapi sometimes kata-kata orang tua itu harus dengerin juga. Karena batin orang tua itu biasanya nggak pernah salah tentang pasangan anaknya. Mungkin bapak lu begitu tahu, tuh kan pala batu sih, gue tahu bangsat gitu. Karena bokap gue nggak orang begitu sih. Makanya bokap gue nggak gitu. Terus dia responnya apa? Siapa? Begitu bokap nyokap lu tahu, terkejut kah? Atau? Gue ngakunya ke bokap gue, karena nyokap gue waktu itu udah dalam keadaan sakit. Jadi nyokap gue ada sakit lah. Oh iya. Ya kan? Terus lu ngaku ke bokap lu? Gue ngaku ke bokap gue bilang gini, Pah, Yesi mau ngomong, tapi terserah deh papa mau marah atau Yesi mau dikeluarin dari kartu keluarga, Yesi mau diusir dari rumah, it's okay. Gue sampai bilang kayak gitu. Terus ya udah. Dia? Gue belum ngomong udah nangis duluan tuh. Gak punya feeling ya? Mungkin nggak punya feeling karena gue emang apa ya? Dari kecil kayak permasalahan hidup gue rumit gitu anjing. Jadi kayak bokap gue nggak punya feeling apapun. Mungkin bokap gue mau dengar apa? Mungkin bokap gue berpikirannya nilai gue di sekolah jelek. Atau gue bolos sekolah sampai gue dapet surat panggilan orang tua. Bokap gue mungkin mikirnya kayak gitu. Ternyata pas gue ngaku, bokap gue cuman kayak, oh, kamu hamil sama siapa? Sama dia. Terus gue cuma bilang iya. Oh ya udah. Itu menurut lu gimana? Udah bohwat dia sama lu atau gimana? Enggak, justru itu marahnya bokap gue. I see. Itu marahnya bokap gue kayak gitu. Dan gue inget itu gue ngaku hari Sabtu. Jadi Jumatnya gue ke bidan, Sabtunya gue ngaku. Nggak pakai pikir panjang, gue nggak bisa nih, gue harus ngaku nih. Nggak bisa gue kayak gini. Gitu. Anjing. Terus abis setelah dia tahu lu hamil, gue dikacangin coy. Dicuekin gue sama bapak mak gue. Dibetein gitu. Kayak di ngabekin lah. Dibetein, dicuekin, nggak dianggap anak. Tapi gue nggak diusir, nggak dimarah-marahin, nggak dibentak-bentak, nggak. Gue tetap pagi-pagi gue buka mata di meja makan tuh udah ada makanan. Bokap gue udah beliin nasi uduk. Tapi diem aja gitu. Iya. Dan hari Minggunya bokap gue cuma bilang gini, yes, papa mau ke gereja. Abis itu papa mau ke psikolog. Jadi bokap gue mau minta advice dari orang-orang gitu loh. Ke gereja dia minta advice ke pendeta, ke segala macem kayak gitu-gitu. Terus berapa lama dia sampai nerima lu kayak? Hari Senin gue udah ke puncak sama bokap gue. Anjing. Refreshing tuh anjing. Hari Senin sampai hari Rabu gue udah ke puncak sama bokap gue. Bokap gue sampai bolos kerja demi gue. Maksudnya mungkin anak gue juga stres nih. Udah kita refreshing dulu. Iya. Dan saat itu bokap gue udah yang benar-benar kayak totally fine. Kayak nggak ada apa-apa, kayak oh ya udah nih anak gue harus gue rangkul, harus gue ayomin. Udah. Kalau nggak aborsi itu anak? Nggak. Kenapa? Soalnya karena gue kan anak angkat. Gue anak adopsi kan. Iya. Nah dari nyokap kandung gue itu hamil di luar nikah, berarti gue anak di luar nikah. Terus gue mikirnya karmanya ke gue nih, gue punya anak juga di luar nikah. Jadi lu mau stopin karma? I see. Keren juga nih. Ini bener juga sih. Iya. Tapi maksudnya lu nggak pikir panjang apa? Anjing lah. Entah kalau gue ini apa maksudnya gue. Bokap gue yang berpikiran gitu. Bokap gue mikirnya. Jadi bokap lu mau lu aborsi? Enggak, bokap gue nggak mikir gue aborsi. Anak ini tetap dilahirkan, tapi masuk ke panti asuhan. Gue nggak mau, karena gue mikir gini, iya kalau anak gue nanti dapat orang tua asuh yang kayak bokap nyokap gue sekarang. Iya, kalau dapatnya ke tangan yang salah, nggak jelas lagi ya kan? Iya.
Tapi lu udah siap tuh, begitu lu tahu 4 siap nggak bulan siap gitu? cuy, siap nggak siap, tapi gue yakin gue harus bisa coy. Ya gimana ya? Anjing, deep anjing. Ya gimana ya? Lu udah siap gitu, jadi ntar gue dari sini gue bakal punya anak, terus gue bakal pasti mikir orang dihujat dulu dong, gue dihujat sama ini. Oh, kalau gue dari dulu, I don't give a fuck man, I don't give a fuck. Bener sih. Gue nggak pernah mikirin coy. Nah, abis itu, tapi lu mikir dong, gue pendapatan lu pendapatan waktu lu hamil tuh udah settle. Udah sendiri. Oh, udah sendiri. Oh, dari zaman gue sekolah udah sendiri, puji Tuhan. Dari walaupun nggak banyak, dari tapi photoshoot gitu. Photoshoot, online shop. Oh, jadi udah jalan lah ya. Jadi lu ibaratnya udah, walaupun nggak banyak, tapi at least bisa lah buat gue ke bidan sendiri, buat gue beli susu, beli pampers, segala macem bisa. Oh iya, itu lo hoki juga sih ya hitungannya ya. I feel blessed. Iya kan, maksudnya lu hoki juga. Coba kalau misalkan orang yang belum punya pendapatan apa segala macam hamil lebih parah lagi. Iya, dan ditambah bokap gue udah tua dan saat itu udah pensiun loh bokap gue. Jadi bokap lu satu jadi, sisi. Jadi saat itu gue udah jadi tulang punggung keluarga nih. Saat itu. Ditambah gue bunting, punya anak, terus gue mau ngelanjutin sekolah segala macam. Jadi satu sisi bokap lu juga ibaratkan gue punya cucu nih hitungannya. Oh, maksudnya kan udah siap bokap punya cucu. Bokap gue itu masih berpikiran pas anak gue lahir ya. Bokap gue berpikiran, oh 2 minggu anak ini bakal gue taruh di panti asuhan. Jadi harusnya tuh pas anak gue lahir langsung dimasukin ke panti asuhan. Tapi puji Tuhannya, kenapa gue bilang puji Tuhan? Karena menurut gue ini mujizat. Oh, lu masih Kristen ya? Masih Kristen. Masih Kristen ya. Jadi tadi gue sampai mana ya? Sampai pokoknya 2 minggu mau dimasukin. Ya, harusnya pas anak gue lahir masuk panti asuhan. Tapi pas anak gue lahir tanggal 8 Juli 2015 itu lebaran. Jadi panti asuhan pengurusnya semua pada pulang kampung. Dan orang baru balik dari pulang kampung itu 2 minggu dong jaraknya. Iya. Jadi anak gua tetap di gua dan di bokap gua selama 2 minggu. 2 minggu. Dan tadi mau dimasukin ya? Iya. Dan setelah 2 minggu itu bokap gua jatuh cinta mati sama anak gua. Iya dong, gue ngasih ASI. Terus bokap gua bikinin susu juga. Bokap gua bantuin gua ganti popok, bantuin jagain. Iyalah. Punya bayi itu susah coy, apalagi gua gak punya suami. 24 jam selama 3 bulan gua gak tidur. Tidur kayak cuma 15 menit bangun lagi. Dan itu saat itu gue juga masih ngelanjutin sekolah. Kalau tahu gue ngelanjutin sekolah. Gue lanjut enggak, SMK. Sekolah reguler, SMK. Jadi begitu lu hamil? Gue hamil SMA. Sempat cuti gak sekolahnya? Maksudnya 1 bulan gak masuk, 2 bulan enggak. Masuk? Enggak. Jadi lu langsung sikat bleh gitu? Iya. Terus teman-teman lu tahu semua kata-kata? Enggak. Temen gue nggak ada yang tahu. Mungkin kalau yang kabar burung, Jesol hamil gitu-gitu, mungkin iya. Tapi tahu kepastian gue hamil dan punya anaknya, no, nggak ada tahu. Jangan kan temen gue, saudara gue aja nggak tahu. Anjing serius lu? Iya, bahkan waktu gue hamil itu, gue masih ke SMB sama sahabat gue. Gue masih ke mall sama teman gue. Dan temen gue yang jalan sama gue itu nggak tahu gue hamil. Mungkin dia tahu. Gue inget banget gue pakai baju ini, coy. Gue inget banget gue pakai baju ini. Serius dia bener-bener nggak tahu? Nggak tahu. Sampai tiba-tiba gue ngepost di Instagram. Gue ngepost di AXFM waktu itu. Gue ngepost di AXFM dan ngepost di Instagram. Tapi lu kenapa lu hide-in? Apa? Lu kenapa lu hide? Maksudnya gue hamil nih, kenapa lu hide, lu sembunyiin gitu? Karena belum waktunya gue untuk speak up. Tapi at the end gue speak up. Waktu anak gue udah 1 bulan gue speak up. Itu terus anaknya gimana? Lu jelasin, maksudnya lu MBA nih gini-gini, anaknya gimana lu jelasinnya? Soalnya gue itu gimana ini? Nanti kalau anak gue gede. Nggak, sekarang emang lu belum masih tahu? Belum. Anak gue menurut gue anak gue sudah mendapatkan kasih sayang yang lengkap. Dia sekolah? Belum. Oh dia nggak sekolah, Dia belum sekolah. Tapi walaupun dia nggak sekolah, omongan tetangga, omongan followers gue, omongan saudara-saudara gue dan segala macem itu kan bikin dia mental gue juga ngedown dong. Gak usah perlu teman-teman sekolahnya dia deh, dari keluarga aja. Omongan paling sakit itu kadang berasal dari keluarga. Setuju gak lu? Apa lu belum pernah ngerasain? Aku belum pernah ngerasain sih. Belum pernah ngerasain ya? Ntar kalau ngerasain sakit deh. Nggak mau deh. Jangan aja. Bisa jangan aja. Coba omongan paling sakit itu berasal dari keluarga biasanya. Nih, moga-moga gue nggak ngerasain sih. Jangan ngerasain coy. Mati lampu ya? Nah, abis itu gue ngerokok nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Nah, terus abis itu nih ya, anak lu udah kayak gini. Terus lu ada rencana buat sekolahin dia atau gimana buat masa depannya, lu ada rencana aja? Of course dong.
Apa tuh? Seorang ibu mana yang nggak mau nyekolahin anaknya deh? Enggak, maksudnya mungkin tunjukin depan muka gue. Enggak kepikiran gitu, maksudnya ntar tuh jalanin dulu aja gitu. Oh, enggak, sebenarnya emang anak gue udah waktu sekolah. Anak gue tahun ini 6 tahun. Tahun ini 6 tahun. Kelas 1 loh ya? Enggak. Iya Masih dong. TK. 7 tahun baru SD. Oh iya. Berarti harusnya tahun depan masuk Iya. SD dong. Sedangkan dia belum ketemu TK, belum ketemu KB. Belum. Waktu itu anak gue mau gue masukin ke TK, tapi kata guru TK-nya, kata kepala sekolah TK-nya, nggak usah, anak kamu nggak usah TK, kasihan masih kecil udah suruh belajar, nanti aja masuk SD, anak kamu pinter. Puji Tuhan gak tuh? Bisa sih. Berarti tahun depan masuk nih sekolah nih ya. Mudah-mudahan ya, doain gue dapet ekonominya nih. Biaya sekolah mahal coy. Iya, emang masuknya sih mahal. Parah. Ada sekolah gratis, bukunya bayar, bajunya bayar, sama aja coy. Iya sih. Makanya gue bantu doa sih. Gue nggak bisa apa lagi soalnya anjing. Setelah lu hamil, bla 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 bla, something punya anak, bla bla bla. Terus kenapa lu jadi lesbi?